Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarasnanda Dia Sandrina, mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video pembelajaran yang berjudul Mewaspadai Kasus Perebutan Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap NKRI ini, saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Umi Hotimah, MPD PhD, dan Ibu Mariani, SPD MPD. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini ialah, yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan makna wilayah dan perebutan wilayah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami penyebab atas perebutan wilayah. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan menyebutkan macam-macam contoh perebutan wilayah. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dampak yang terjadi akibat perebutan wilayah. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Wilayah merupakan bagian di permukaan bumi yang memiliki karakteristik khas tersendiri, misalnya seperti wilayah perairan yang dominan dengan air, wilayah perkotaan yang dominan dengan gedung-gedung tinggi, dan lain-lain. Setiap negara pasti memiliki wilayah. Nah, ada beberapa pengertian wilayah, misalnya seperti menurut Dickinson, wilayah ialah sebuah daerah tertentu yang terdapat di sekelompok kondisi fisik yang sudah memungkinkan terciptanya sebuah tipe-tipe ekonomi tertentu. Menurut Taylor, wilayah bisa diartikan sebagai sesuatu area di permukaan bumi yang bisa dibedakan dengan area yang lainnya melalui sebuah sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan sebuah kesatuan geografis beserta dengan seluruh unsur yang terkait di dalamnya, yang batas dan juga sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan aspek fungsional. Di mana ada wilayah, maka akan hadir makhluk hidup lain, seperti misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia dengan dibekali oleh akal dan pikiran tentunya dapat dengan cepat menguasai atau mengambil alih sebuah wilayah. Atau dengan kata lain, manusia menjadi pelopor terjadinya perebutan wilayah. Negara Indonesia merupakan negara dengan letak yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan negara kita terletak pada posisi 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Serta diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tepatnya pada bagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sebelah selatan negara Indonesia berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Timur Leste. Dan di sebelah timur negara Indonesia berbatasan darat dengan Irian Jaya dan Papua Nugini. Maka tidak heran jika Indonesia pernah berselisih dengan negara-negara tetangganya. Menurut beberapa ahli geografi seperti Cliff, Hedget, Richardson, dan yang lainnya, wilayah terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, dan yang ketiga wilayah vernakuler. Sedangkan secara umum, wilayah dibedakan menjadi wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Wilayah daratan adalah wilayah yang bisa ditinggali atau dihidupi oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti misalnya membangun rumah, warung, dan yang lainnya. Wilayah perairan adalah wilayah yang lebih banyak terdiri atas air, misalnya sungai dan laut. Wilayah udara ialah ruang yang berada di atas wilayah darat dan lautan. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah atau kawasan yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara walaupun letaknya ada di negara lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Gambar di atas merupakan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Seoul, Korea Selatan.
Perebutan wilayah atau yang biasa disebut juga sebagai aneksasi adalah suatu keadaan atau peristiwa di mana sebuah wilayah atau negara ingin menguasai atau mengklaim wilayah lain menjadi wilayahnya guna memperluas kekuasaan. Nah, wilayah yang diperebutkan bukan hanya daratan atau lautan saja. Wilayah udara juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk sengketa perebutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan kasus perebutan wilayah. Kasus-kasus perebutan wilayah sebenarnya sudah hadir sejak dulu. Armenia, Azerbaijan, China, Kamboja, Palestina, Ukraina, dan yang lainnya turut terlibat di dalam kasus perebutan wilayah. Indonesia pun nyatanya tidak luput dari permasalahan tersebut. Kasus perebutan wilayah yang melibatkan negara Indonesia diantaranya adalah kasus Pulau Sipadan dan Nikitan, sengketa Laut Cina Selatan, sengketa perebutan wilayah udara di Flight Information Region atau FIR, Kepulauan Riau, sengketa Laut Natuna Utara, sengketa Pulau Miangas, sengketa Pulau Pasir, sengketa batas wilayah Bandara Soekarno-Hatta, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari terjadinya sengketa wilayah ini? Ada beberapa hal yang diketahui dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kasus sengketa wilayah. Seperti misalnya, yang pertama, kurang adanya pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang ada, khususnya wilayah yang dinilai rentan untuk diakui atau diambil alih oleh negara lain. Yang kedua, pemerintah ataupun pemerintah daerah yang kurang cepat dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Yang ketiga, perjanjian yang kurang jelas. Perjanjian terkait batas-batas wilayah yang tidak jelas, seperti misalnya negara A hanya menyebutkan bahwa wilayah negara mereka sampai pada perairan Z tanpa ketentuan batas yang jelas, atau terdapat dua peraturan yang bertentangan terkait dengan wilayah tersebut. Yang keempat, pelanggaran yang disengaja. Yang kelima, faktor luar, maksudnya ialah adanya ikut campur tangan pihak lain. Yang keenam, terjadinya provokasi ganda atau kedua belah pihak saling mengadu domba warga negaranya. Yang ketujuh, penyerobotan batas wilayah. Yang kedelapan, pelenyapan tanpa bukti batas perbatasan. Yang kesembilan, dilakukannya pembangunan-pembangunan yang melewati batas yang sudah ditentukan, yang mana hal tersebut berarti pembangunan tersebut sifatnya ilegal. Yang kesepuluh, dilakukannya perubahan pada peta perbatasan secara sepihak yang tentunya dapat merugikan pihak lain. Dan masih banyak lagi. Terjadinya perebutan seperti ini tentunya dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap kedua negara yang bersengketa, namun lebih kepada negara yang wilayahnya ingin direbut. Adapun pengaruhnya adalah wilayah kekuasaan negara tersebut menjadi menyusut atau berkurang. Sumber perekonomian atau keuangan negara juga menjadi berkurang dikarenakan negara kehilangan wilayah yang dapat menjadi tempat wisata maupun yang memiliki sumber daya alam atau SDM atau sumber daya manusia juga menjadi berkurang. Yang lebih buruknya lagi, yaitu apabila permasalahan kian memanas, maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perang yang akan memakan banyak kerugian harta, benda, dan juga jiwa, seperti yang terjadi pada negara Israel dan Palestina.